Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fendi Putro dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Adanya dibuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas mekanika bahan, yaitu mengenai lanjutan balok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai defleksi balok. Defleksi balok adalah lanjutan balok dari posisi awal tanpa pembebanan. Defleksi atau lanjutan diukur dari permukaan netral awal ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Karena balok biasanya horizontal, maka defleksi atau lanjutan merupakan penyimpangan yang vertikal. Gambarnya seperti ini. Misalnya defleksi ditunjukkan oleh pergeseran jarak Y. Misalnya defleksi pada setiap nilai X sepanjang balok disebut persamaan kurva defleksi balok. Penurunan lumus pada metode integrasi ganda. Yang pertama itu persamaan lengkungan momen. M sama dengan EI per R. IR sama dengan M per EI. Ini untuk persamaan satu. Untuk keterangannya adalah R sama dengan jari-jari lengkung balok, E dan I konstan sepanjang balok, M dan R adalah fungsi dari X. Akhirnya yaitu rumus eksak untuk kelengkungan, yaitu I per R di kuadrat Y per dx kuadrat per 1 plus D per dx tutup kurung 2, maka 2 dikali 3 per 2. IR sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat, ini untuk persamaan kedua. dy per dx untuk slope kurva setiap titik. Untuk lanjutan balok yang kecil, dy per dx adalah kecil, maka diabaikan. Jadi untuk lanjutan yang kecil dari persamaan 1 dan 2 menjadi M per EI sama dengan D pangkat 2Y per dx. EI sama dengan D kuadrat Y per dx pangkat 2 sama dengan M. Ini untuk persamaan ketiga. Selanjutnya yaitu untuk notasi atau keterangan. E sama dengan modulus elastisitas, I momen inersia, M momen lentur, Y gerak vertikal, lanjutan balok, X jarak sepanjang balok. Untuk contoh soalnya, itu balok sederhana dengan beban merata seperti ini. Besarnya momen pada jarak X sebesar RA sama dengan RB sama dengan KL per 2. MX sama dengan RA min X min 1 per 2 KX kuadrat. MX sama dengan KL per 2 X 1 per 2 KX kuadrat. Selanjutnya, persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan, sehingga seperti ini, dan diintegralkan terhadap X, sehingga didapat seperti ini. Setelah itu, momen maksimum terjadi pada X sama dengan L per 2, dan pada tempat tersebut terjadi defleksi maksimum dx per d, dy per dx sama dengan 0. Sehingga persamaan seperti ini. Dihitungnya L1 sama dengan GL pangkat 3 per 24. Sehingga persamaan di atas menjadi seperti ini ya untuk perhitungannya. Ya, dari persamaan tersebut diintegralkan kembali terhadap X. Sehingga ya seperti ini. Untuk SEI sama SEI dy per dx sama dengan min GLX kuadrat per 4 plus dx 3 per 6 plus GL pangkat 3 per 24. Selanjutnya dihitung lagi EIY sama dengan min DLX 3 per 12 plus DX pangkat DX 4 per 24 plus GL pangkat 3 X per 24 plus C2. Di sini pada X sama dengan 0, lanjutan Y sama dengan 0, sehingga didapat C2 dan macamnya menjadi 0. 0 sama dengan 0 plus 0 plus 0 plus C2. Jadinya C2 sama dengan 0. Selanjutnya itu EIY sama dengan DLX pangkat 3 per 12 plus QX 4 per 24 plus QL pangkat 3 X per 24 ditambah 0. Di sini Y sama dengan DX per 24 EI dalam kurung min 2 LX kuadrat plus X pangkat 3 plus C2. Y sama dengan DX per 2L per 24 EI dalam kurung L3 L pangkat 3 min 2 LX pangkat 2 plus X pangkat 3. Hasilnya ya pada X sama dengan L per 2 akan diperoleh lanjutan maksimum. Sehingga untuk Y max seperti ini.
Ymax sama dengan QL per 48 EI, 5L pangkat 3 per 8, sehingga lanjutan maksimal yang terjadi di tengah didapat Ymax seperti ini, 5GL pangkat 4 per 384 EI. Selanjutnya yaitu balok sederhana dengan beban titik pusat. Gambarnya seperti ini. Dari gambar besarnya reaksi, dukungan dan momen besar, RA sama dengan P kali B per L, dan RB sama dengan RA per L. Untuk MX sama dengan PB X per L untuk X yang kurang dari Q, MX sama dengan PBX per L min P X min A untuk X yang lebih besar dari Q. Persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan garis elastis. Sehingga seperti ini. Ini untuk yang kurang dari Q, yang lebih besar. Dan diintegralkan terhadap X. Sehingga seperti ini. Untuk setelah diintegralkan terhadap X, selanjutnya itu pada X sama dengan A, dua persamaan di atas hasilnya akan sama. Jika diintegralkan lagi mendapat persamaan seperti ini, yaitu Y sama dengan min PBX pangkat 3 per B2 plus BX min 4 pangkat 3 per C2 plus C4. Selanjutnya yaitu pada X sama dengan 4, maka nilai C1 harus sama dengan C2. Maka C3 sama dengan C2, sehingga persamaannya seperti ini. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, sehingga nilai C3 sama dengan L1 sama dengan 0. Untuk X sama dengan L, maka Y sama dengan 0, sehingga persamaan di atas dapat ditulis seperti ini. C1 sama dengan PB per 6L, dalam kurung L kuadrat min 6 kuadrat, sehingga 0 telah disubstitusikan menghasilkan persamaan Y sama dengan min PBX per 6 EIL, dalam kurung L kuadrat min B kuadrat min X kuadrat untuk X yang kurang dari Q. Begitu juga seterusnya. Ya, maka seperti ini ya. Selanjutnya yaitu perhitungan balok cantilever dengan beban merata. Dari gambar di atas yaitu seperti ini gambarnya. Besarnya momen pada jarak X besar MX sama dengan min 1 per 2 GX kuadrat. Persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan EI dalam kurung D2Y per DXC sama dengan 1 per 2 GX kuadrat diintegralkan terhadap X. Sehingga seperti ini. Momen maksimal terjadi pada X sama dengan 2 pada tempat tersebut tidak terjadi defleksi. dy per dx sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi seperti ini. Nah, ini C1 sama dengan min QL pangkat 3 per 6. Dari persamaan tersebut diintegrasikan kembali terhadap X. Sehingga SEI dy per dx sama dengan AX pangkat 3 per 6 min QL pangkat 3 per C. Untuk EY sama dengan DX pangkat DX 4 per 24 min QL pangkat 3 X per 6 plus 0. Pada X sama dengan L lanjutan, Y sama dengan 0, sehingga didapat C2 seperti ini. Maka hasilnya adalah 34L per 24 EI. Pada X sama dengan 0 akan diperoleh lanjutan max, sehingga seperti ini ya. Selanjutnya itu lanjutan maksimum cantilever pada ujung batang 1, Ymax sama dengan 4L 44 per 8 EI. Selanjutnya itu balok cantilever beban terpusat pada ujung balok. Untuk gambarnya seperti ini. Digambar besarnya momen pada jarak X besar MX sama dengan min PX. Persamaan tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan EI D2Y per DX kuadrat seperti ini, sama dengan PX diintegralkan X terhadap
diintegralkan terhadap X, sehingga menjadi seperti ini ya. EI per DX sama dengan PI kuadrat per 2 plus C1. Selanjutnya momen maksimum terjadi pada X sama dengan L dan pada tempat tersebut tidak terjadi defleksi. dy per dx sama dengan 0, sehingga persamaan menjadi 0. Jadi persamaannya menjadi seperti ini ya, sama dengan ps kuadrat per 2 min pl kuadrat per 2. Dan dari persamaan tersebut masih diintegrasikan menjadi seperti ini. Dan masih diintegralkan kembali terhadap X, sehingga seperti ini. Pada X sama dengan L lanjutan, Y sama dengan 0, sehingga L2 0 sama dengan PL per 0 per L2 min 3L kuadrat plus C2. C2 sama dengan PL pangkat 3 per 3. Dan persamaannya menjadi seperti ini. Selanjutnya pada X sama dengan 0 akan diperoleh lanjutan maksimum, sehingga Y sama dengan Q per 6 EI dalam kurung 0 min 0 plus 2 dalam kurung 3 untuk Y max-nya yaitu PL 3 per 3 EI. Sehingga lanjutan maksimum cantilever dengan beban terpusat pada ujung balok yaitu Y max hasilnya ini per 8 EI ya. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan metode luas momen. Yang pertama yaitu teori momen luas pertama. Sudut antara tangan A dan B sama dengan luasan diagram N antara kedua titik dibagi EI. Theta sama dengan MDX per EI. Untuk keterangan, theta sudut kemiringan, M momen lentur jarak titik B, E modulus elastis bagi yang I yaitu momen area kedua. Teori ini digunakan untuk yang pertama menghitung lanjutan, menghubungkan putaran sudut antara titik-titik yang dipilih sepanjang sumbu balok. Selanjutnya yaitu teori momen luas kedua. Jarak vertikal B pada kurva defleksi dan tangan A sama dengan momen yang dikasih jarak yang sama dengan momen dikali jarak centered area dibagi EI. Seperti ini. Selanjutnya untuk langsung saja ke contoh soal dan ilustrasi ya. Yang pertama yaitu hitung defleksi maksimum DC yang terjadi pada struktur balok sederhana yang menahan beban merata. Untuk soalnya seperti ini. Besar momen DC akibat beban merata sebesar MC sama dengan setengah AC kuadrat. Letak titik berat dari tumpuan A sebesar 5/8 kali L per 2 sama dengan 5/16 L. Besarnya sudut di titik C. Theta C sama dengan luas bidang momen per EI. Theta C sama dengan 2/3 kali 1/8 GL kuadrat kali L per 2 per EI. Theta C sama dengan GL pangkat 3 per 24 EI. Besarnya jarak lanjutan vertikal di C sebesar ini. Maka hasil akhirnya yaitu 5 GL pangkat 4 per 384 EI. Langsung ke soal nomor 2, balok sederhana beban terpusat. Soalnya yaitu hitung defleksi maksimum SC yang terjadi pada struktur balok sederhana yang menahan beban titik terpusat dengan metode luas bidang momen. Untuk soalnya seperti ini. Besar momen di LMC sama dengan 1/4 PL. Letak titik berat dari tumpuan A sebesar 2/3 dikali L per 3 sama dengan 1/3. Besarnya sudut terhadap C adalah sebesar theta C luas bidang momen per EI. Theta C sama dengan 1/2 kali 1/4 dikali L dikali 1/4 dikali PL per EI. Jadi theta C sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Maka jarak lanjutan vertikal di C sebesar ini EC sama dengan SC
status momen luas bidang per EI, tinggal dimasukkan angka-angkanya. SC sama dengan PL pangkat 3 per 48 EI. Langsung ke soal nomor 3. Balok cantilever beban merata. Hitung defleksi maksimum yang terjadi pada struktur cantilever yang menahan beban merata dengan metode luas bidang momen. Soalnya seperti ini. Besarnya momen dia akibat beban sebesar MA sama dengan setengah KL kuadrat. Letak titik berat ke titik B sebesar 3/4 L berdasarkan defleksi. Besarnya sudut terhadap titik B adalah θ B sama dengan luas bidang momen per EI. θ B sama dengan 1/3L dikali 1/2 AL kuadrat per E. Sama dengan HL 3/6 EI. Maka besar jarak lanjutan vertikal di B sebesar RB 1 sama dengan RB, SB sama dengan statis momen luas bidang per EI. SB sama dengan 1/3 L dikali 1/2 AL kuadrat dikali 3/4 B. SB sama dengan DL pangkat 4 per 8 EI. Lanjutnya yaitu soal terakhir nomor 4. Balok cantilever dengan beban titik. Hitung defleksi maksimum SB yang terjadi pada struktur cantilever yang menahan beban dengan metode luas bidang momen. Gambarnya seperti ini. Besarnya momen dA akibat beban MA sama dengan PL. Letak titik berat B sebesar 2/3L. Berdasarkan definisi 1, besarnya sudut terhadap titik B adalah θ B sama dengan luas bidang momen per EI. θ B sama dengan 1/2 L dikali PL per EI. Sama dengan PL kuadrat per 2 EI. Besarnya jarak lanjutan vertikal B sebesar ini. Status momen luas bidang per EI, SB sama dengan 1/2 L dikali PL dikali 2/3L per EI. SB sama dengan PL 3/3 EI. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila di video ini banyak salahnya saya mohon maaf karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.